Halo dulur-dulur, kembali lagi dengan saya Nizar Alfian di channel yang nggak ada subscribernya. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film horor, thriller, psikopat, psikotes, mengerikan, sadis. Yaitu semuanya tergabung dalam film yang berjudul Spiral from the Book of Saw yang dirilis pada tahun 2021, yakni baru kemarin. Film ini menceritakan tentang kepolisian yang diteror oleh psikopat yang bernama Jigsaw. Oke, daripada lama-lama kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Film bermula saat seorang detektif yang bernama Boswit mengunjungi festival pasar malam dan tiba-tiba ada wanita berteriak karena tasnya dijamret. Ia pun masuk ke dalam terowongan bawah tanah itu demi mencari jamret itu. Saat tersadar, tiba-tiba ia sudah tergantung dengan posisi lidah menjulur dan dijepit. Hello, Detective Boswell. Ini nggak tahu TV siapa, tapi di tampilan TV itu muncul sosok topeng babi yang ingin mengajak Boswit bermain. Permainannya gini, kereta akan datang dalam 2 menit. Kalau kau ingin hidup, maka putuskanlah lidahmu yang kau buat untuk memenjarakan orang yang tidak bersalah dengan kebohongan-kebohonganmu. Atau jika tidak, kau putuskan lidahmu, maka kau akan tertabrak kereta MRT. Sekarang ini adalah Zeke. Dia akan merampok uang dari pengedar narkoba. No, Rico just got off the elevator. Shit. Awalnya lancar bun, aksinya ini keren banget, ada lagunya. Tapi aksinya yang keren pun harus gagal karena mereka harus dikepung oleh polisi. Ternyata Zeke ini bukan perampok guys. Zeke ini adalah detektif yang menyamar jadi perampok. Saat tiba di kantor, Zeke diamuk-amuk tuh sama Angie selaku kepala departemen. Zeke dianggap terlalu individu dan tidak berkoordinasi dengan tim. Zeke membela diri dengan nada keras dan tinggi. Dia bilang bahwa apa yang ia lakukan tadi karena ia sudah tidak percaya dengan anggota kepolisian. Tiba-tiba muncullah tuh anggota polisi baru yang bernama William. Si Angie ini memasangkan William ini dengan Zeke. Terlihat anggota-anggota polisi ini tidak suka dengan Zeke karena ada yang naruh sengaja jebakan tikus beserta bangkainya di atas meja Zeke. William berniat basa-basi ke Zeke agar akrab. Baru 2 menit mereka bicara, tiba-tiba mereka berdua ditugaskan oleh si Angie ke terowongan bawah tanah untuk menyelidiki kasus orang mati tertabrak kereta. What are you doing? Saat sudah sampai di terowongan, mereka melihat organ-organ berceceran. Sampai si William ini berkata bahwa kita akan sulit mengenali identitasnya. Saat di kantor, Zeke kedatangan paket yang berisi flash disk 8 GB yang casingnya buruk sekali. Saat dicolokkan ke komputer, isinya membagongkan. Hello, Detective Bane. Orang topeng babi itu bicara bahwa ia akan memperbaiki sistem kepolisian metro yang saat ini sudah dirusak oleh polisi-polisi korup. Teman Zeke bilang bahwa logo Spiral itu mirip punya Jigsaw. Tapi si Zeke bilang bahwa Jigsaw sudah mati dan ia mengenali bangunan itu. Saat sudah sampai ke pengadilan, Zeke melihat ada kotak terjepit dan mengambilnya. Pas dibuka, anjir, isinya lidah dan lencana seorang detektif Boswit yang mati ketabrak kereta tadi. Rapat-rapat, waktunya rapat, dan si Kapten Angie ini menyerahkan polisi lain untuk memimpin kasus ini. Zeke ngamuk dong karena yang pertama kali menemukan mayat si Boswit ini tuh dia, dan dia meminta Angie agar Zeke yang memimpin kasus ini karena Boswit itu adalah kawan baiknya dan juga dianggap seperti keluarga sendiri. Angie pun menyetujuinya dan membiarkan Zeke memimpin. Namun di saat Zeke mengatur strategi investigasi,
Tampak polisi-polisi yang terkesan tidak suka sama Zeke dan tidak mendengarkan apapun yang keluar dari mulut Zeke. Angie yang melihatnya pun marah dan menyuruh polisi-polisi itu bekerja sesuai strategi Zeke. Zeke datang menemui istri Boswit dan mengucapkan bela sungkawa. Zeke bertanya pada Kara, sebelum Boswit meninggal, apakah ada kejanggalan di sekitarnya? Istrinya bilang ada satu kejanggalan, yakni sebuah SUV hitam yang parkir depan rumahnya pada malam pekan lalu. Zeke meminta laptop bos dan pamit pulang. Saat pulang di apartemennya, Zeke melihat pintunya tidak terkunci. Ternyata ini adalah bapak dari Zeke. Aku kira ini pemimpinnya Avenger loh. Enggak, mungkin mirip kali ya. Zeke terlihat marah karena kehadiran ayahnya. Karena dari kecil Zeke tidak pernah diperhatikan dan diumbar begitu saja. Ayahnya dengan wajah melasnya pun minta maaf dan mengajak Zeke untuk makan malam dan membahas kasus Boswit. Sekilas flashback guys, tampak seorang polisi yang menembak seorang saksi. Flashback singkat sih, dan langsung lanjut ke suatu malam saat rapat kasus. Membahas strategi lagi, dan si William ini meminjam ponsel Zeke karena HP William kehabisan baterai. Dan kita menuju ke detektif Fit dan Kraus yang sedang memeriksa CCTV yang berada di acara festival waktu itu. Saat melihat CCTV-nya, si Fit mengenali jambret yang saat itu dikejar detektif bos. Namanya Benny Vrick dan ia tahu di mana Benny tinggal. Saat detektif Kraus ini izin memberitahu si Zeke, si Fit menolak dan bilang bahwa dia akan ngerebek tempat Benny sendiri. Fuck him. Si Zeke menyuruh William pulang menemui istri dan anaknya karena ini sudah larut malam dan memujinya. Good work today. Lanjut ke detektif Fit. Si Fit pun sampai ke tempat si Benny dan melihat ada orang tiduran yang menduga itu pasti Benny. Rise and shine, my man. Si Fit ketakutan dan mencoba menghubungi rekan-rekannya, tapi nggak ada yang ngangkat dan mencoba keluar dari tempat itu. Tapi saat tersadar si Fit sudah ada di sebuah bak berisi air dan dipasangi sebuah alat yang akan menarik jari-jarinya. Dan muncullah si kepala babi. Hello, Detective Fitch. Si Zeke telepon si William dan bertanya tentang informasi yang William dapat tadi tentang si Boswit. Dan ternyata Boswit terlibat sebagai polisi korup karena berbohong saat bersaksi di pengadilan. Zeke mengunjungi ayahnya karena ajakan makan malam. Tapi saat masuk ke apartemennya, lah kok nggak ada bapaknya. Tiba-tiba flashback tuh saat bapaknya Zeke masih menjabat jadi kepala polisi dan memarahi Zeke karena telah melaporkan polisi korup kepada pengadilan. Dan tiba-tiba ada seorang reporter yang mau bertanya tentang kasus itu. Hari berganti dan Zeke kedatangan paket yang berisi flash disk lagi. Kali ini 16 GB. Pas di play videonya, tampak sebuah boneka babi yang bicara bahwa keselamatan telah ditawarkan namun ditolak. Zeke dan lainnya pun mendatangi tempat pembuatan video boneka babi itu dan membuka pintu mobil itu dengan pemberani. Ada paket lagi kawan-kawan. Kali ini isi paket itu adalah jari-jari detektif Fit yang tadi. Flashback lagi guys, saat Zeke meminta bantuan karena sedang dikepung dan saat itu Fit sedang ada di sana, tapi tidak memperdulikannya dan malah minum kopi seperti anak indie. Dan Zeke pun harus tertembak di bagian perut. Setelah flashback, si Zeke dan William pun pergi ke TKP tempat Fit dieksekusi. Tiba-tiba TV-nya nyala dan memainkan video rekaman Fit dieksekusi. Si kepala babi ini muncul dan berkata bahwa dalam 90 detik air akan naik dan akan mengenai kabel tembaga di sana. Jika Fit masih di bak itu, maka Fit akan tercetrum sampai mati. Si kepala babi ini berkata bahwa Fit sudah membunuh orang yang tidak bersalah karena telah menghinanya. Si kepala babi ini menawarkan solusi agar Fit bisa selamat. Solusinya dengan membiarkan jari-jari Fit putus tertarik mesin. Solusi yang bagus bukan? Bagus buat psikopat. Anjir.
Si Kraus teman Fit pun jujur bahwa si Fit pergi ke tempat Benny dan mau membunuh Benny tanpa sepengetahuan Zeke. Karena ini adalah sebuah klub baru yakni Benny, maka Zeke dan Angie datang menuju markas bos besar sabu-sabu untuk mencari tahu keberadaan Benny. Zeke dan William pun menginterogasi orang itu dengan memberi luka tembaknya dengan alkohol. Tapi si orang ini bilang bahwa Benny memang pelanggan setianya, tapi dia tidak tahu di mana keberadaan Benny. Setelah dari markas bos sabu-sabu, mereka mendatangi gereja tempat mantan polisi korup yang dilaporkan oleh Zeke ke pengadilan. Orang itu bernama PT. Pete. Pete. Tiba-tiba flashback lagi saat Pete membunuh seorang saksi karena takut korupsinya terbongkar. Zeke pun melaporkannya ke pengadilan. Dan sekarang terlihat Pete yang sudah mendapat hidayah dan nginap di gereja. Zeke bertanya pada Pete, apakah dia terlibat dalam kasus ini? Tapi sepertinya tidak karena Pete sudah menjadi orang yang lurus. Zeke kembali ke apartemen ayahnya dan mencari ayahnya, tapi tidak ketemu-ketemu juga. Zeke pun khawatir karena dari semalam ayahnya tidak bisa dihubungi. Pagi harinya, Zeke dapat paket lagi dan mau unboxing paketnya. No way, Zeke. That one is not the same. Everybody out! Everybody out! Isinya adalah gumpalan kulit yang dipasangi kepala boneka babi. Dan ada surat yang berisi teka-teki. Zeke menemukan tato yang pernah ia lihat di tangan si William kawannya. Zeke mendapat petunjuk lain yakni tempat pemotongan daging. Zeke dan rombongannya menuju ke tempat pemotongan daging dan tampak mayat seseorang yang telah dikuliti. Zeke yakin bahwa mayat yang ia lihat adalah William. Di kantor, si Angie mendapat pesan dari nomor Zeke dan menyuruhnya untuk pergi ke basement. Sedangkan Zeke masih berduka atas kematian William dan OTW menuju kantor untuk lapor. Saat perjalanan, ada seorang polisi lalu lintas yang disayat pisau oleh seorang bertopeng babi. Zeke yang menanyai kronologisnya pun tiba-tiba teringat kata-kata clue surat bahwa kau akan kehilangan kepala. Dan kepala itu mungkin artinya kepala departemen, yaitu Angie. Zeke yang khawatir tentang Angie pun bergegas OTW menuju kantor polisi sambil meneleponnya berkali-kali. Namun sudah telat nih. Setelah si Angie sampai ke basement, tiba-tiba si topeng babi ini mengunci pintu dan melempar bom asap yang membuat Angie tidak sadarkan diri. Saat sudah sadar, tiba-tiba si Angie ini pun sudah berada di ranjang pasien rumah sakit dan di atas kepalanya ada sebuah alat pembuat lilin. Tiba-tiba muncullah suara rekaman yang memberitahu bahwa si Angie telah menutup-nutupi korupsi di departemennya. Karena dosa itu pun si Angie harus berada di alat penghasil lilin yang akan keluar dalam beberapa detik. Zeke pun melihat CCTV tempat Angie dibunuh. Namun CCTV itu sudah disabotase oleh si pembunuh. Dan yang memiliki akses CCTV tersebut adalah ayah Zeke dan PT yang tadi di gereja. Zeke pun mengunjungi Pete di gerejanya. Tiba-tiba muncul adegan Markus, ayah Zeke yang berada di sebuah bangunan. Dan si Markus ini menemukan sesuatu. Zeke pun tersadar dan melihat Pete sedang digantung. Zeke pun mendapati dirinya sedang diborgol dan mengambil gergaji untuk memotong borgolnya. Sempat putus asa, Zeke mau memotong tangannya. Namun saat itu ia melihat sebuah kunci borgol yang sengaja diletakkan di sana. Setelah itu ia menyadarkan Pete dan menuduh jika Pete sudah mensabotase CCTV tadi. Tapi Pete yang tidak tahu apa-apa pun mengelaknya. Di sela-sela debat, tiba-tiba muncul rekaman yang menyebutkan bahwa Pete sudah membunuh orang yang tidak bersalah dan menghancurkan karir Zeke. Topeng babi itu pun menawarkan pilihan ke Zeke. Kau bisa balas dendam dengan melihat si Pete ini mati ditembaki kaca-kaca, atau menyelamatkannya dengan mengambil kunci. Dan tiba-tiba mesin pun hidup.
Setelah membuka kunci itu, semuanya telah terlambat dan PT pun mati. Zeke pun menyusuri bangunan itu dan ia menemui seseorang di sana. Ternyata pelaku semua ini adalah si William. William adalah anak dari saksi yang ditembak mati oleh Pete. Dan saat itu William melihat ayahnya telah dibunuh dan Zeke menyuruhnya untuk diam. Semua ini sudah diatur. Setelah si Benny Jambret menuntun detektif bos ke bawah tanah, William langsung membunuh Benny dan menguliti Benny serta mentato persis seperti tato William. Saat William meminjam HP Zeke, ternyata William mengirim pesan ke ayah Zeke untuk pergi ke bangunan tua dan memblokir nomornya. William menawarkan kerjasama dengan Zeke untuk memberantas polisi korup yang ada di Metro. Karena Zeke ingin menyelamatkan ayahnya, si Zeke pun menerima tawaran tersebut. William yang cerdik pun menelepon tim SWAT agar datang ke sana. William pun membawanya untuk menemui ayahnya. Zeke pun mau membunuh William, tapi peluru pistol yang dipegang Zeke tinggal 1 peluru karena sudah dihabiskan si William tadi. Dan Zeke pun harus membuat pilihan, membunuh William atau membebaskan ayahnya. Karena ayah Zeke merupakan seorang polisi paling korup dan membunuh banyak orang atas nama keadilan. Dan Angie lah yang telah membantu ayah Zeke. Marcus pun menyuruh Zeke untuk menembak William. Tapi Zeke tahu kuncinya agar si ayah bisa turun dari gantungan. Setelah itu terjadi adegan baku hantam antara Zeke dan William. William telah memasang alat di pintu agar saat tim SWAT menjebol pintu, alat itu akan mengangkat ayah Zeke kembali ke atas layaknya boneka. Dan akhirnya pun William lolos dan membuat Zeke ditahan. Sekian dulur-dulur untuk alur ceritanya. Jika dulur-dulur mau request film, bisa request dengan komen di bawah. Saya Nizar Afian, pamit undur diri. Salam psikopat. Mantap.